بلسان القلم ومنبع العلم والحلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا
Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Yakub yang telah memimpin salat Musliyah. Mudah-mudahan nanti kita di yang terakhir dapat syafaat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Untuk selanjutnya pada guru kita Pak Ustaz Wahyudi Yoha, saya persilakan dengan segala hormat. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wahda sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa 'azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri. Bu, amin. Bu, apaan? Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa yassir li amin wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, segenap para alimil ulama, para kiai, para asatid, wabil khusus yang sama-sama kita hormati Ketua Majelis Subuh Gabungan Al-Fajriyah Al-Mukarram wal Muhtaram, guru saya, orang tua saya, Kiai Haji Komisar Salim. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah. Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan lahir batinnya, serta diberikan keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama saya hormati dan saya muliakan seluruh ketua DKM atau pengurus masjid dan musola yang tergabung dalam kegiatan subuh gabungan ini, wabil khusus DKM Masjid Jami Al Muhajirin. Bapak apa namanya? Yang mana orangnya? Oh ini, Masya Allah, masih muda. Mudah-mudahan tambah berdah. Amin.
tambah ilmunya, tambah bininya. Setuju bapak-bapak? Ibu-ibu? Lu nggak setuju bukan bini lu juga. Pokoknya Pak berkah Pak, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama saya hormati, mungkin ada juga aparat kita yang hadir pada kesempatan ini, Bapak RT, Bapak RW, Bapak Lurah mungkin. Ada Bapak Lurah? Ada di mana? Di belakang rumah ya. Mudah-mudahan pokoknya aparat kita yang ikut dalam kegiatan ini berkah semuanya. Amin. Ya Rabbal alamin. Juga pada seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, ternyata ada ibu-ibunya juga di sini. Emang begitu setiap kegiatan di sini? Masya Allah. Mudah-mudahan ibu, udah masak belum Bu? Bohong banget. Ngendol di sini. Mudah-mudahan pokoknya berkah ya Bu ya. Ya Bu ya. Ada lakinya Bu di sini Bu? Ada lakinya di sini? Ada? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Jamaah sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa hadir, bisa silaturahim di tempat ini, di kampung apa namanya ini ya? Kebon Duren, Kalimulia, Depok, Jawa Barat. Mudah-mudahan silaturahim kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, orang yang sering silaturahim panjang umur, murah rezeki. Amin ya rabbal. Betulkah hadis Nabi? Kata Nabi, orang yang rajin silaturahim rezekinya ada wae. Betul? Ada rezekinya Bu? Ada kue? Ada tehnya, itu rezeki silaturahim. Belum tentu besok ibu nggak kemana-mana nih, nggak ke masjid ini, belum tentu ibu bisa makan makanan ringan daripada kita rasakan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ini awal pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saya dari tadi menyampaikan doa saya itu mudah-mudahan diberkahi Allah. Mudah-mudahan diberkahi Allah. Betul? Memang bicara berkah ini bukan hanya saya mengikuti daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mendoakan umatnya supaya menjadi berkah, apalagi di waktu pagi seperti ini. Betul? Ini doa Nabi. Apa doa Nabi?
berkah. Berkah. Enggak mudah mendatangkan keberkahan dari Allah. Kadang-kadang kita hanya berucap mudah-mudahan kita berkah, berkah, berkah. Ternyata ada proses untuk mencapai keberkahan. Tidak serta-merta Allah menurunkan keberkahan kepada kita kalau kita tidak melakukan proses atau usaha mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Betul. Betul. Ada mengatakan berkah itu ziyadatul khair wa ni'mah. Bertambahnya kebaikan-kebaikan setiap harinya terus baik terus. Wa nikmah, bertambahnya nikmat. Ada ulama yang mengatakan yang disebut berkah itu adalah tuzidukum fit ta'ah. Kamu itu bertambahnya ketaatan kepada Allah, bagaimanapun kondisimu, itu namanya berkah. Jadi ada mengatakan berkah itu meskipun kita sakit, nggak sehat, tapi kalau dia masih mau ibadah kepada Allah, masih mau taat kepada Allah, berarti dia dalam keberkahan. Ada orang mengatakan duitnya banyak segala macam, belum tentu berkah. Betul. Banyak orang kaya yang duitnya banyak, dia betul kira-kira. Ada orang miskin, tapi dia rajin ibadahnya, subuh gabungannya rajin, hadir di masjid ilmunya rajin. Ini namanya sakit ataupun fakir yang berkah. Jadi intinya berkah itu adalah bagaimanapun keadaannya, sehat sakit, punya duit nggak punya duit, kaya atau segala macam, maka kalau dia masih ibadah kepada Allah, dia dalam keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Paham nggak kira-kira Bu? Paham nggak kira-kira Bu? Ya saya sampaikan supaya itu lebih paham lagi. Berkah itu ada usahanya, ada caranya. Enggak serta-merta berkah itu datang kepada kita kalau kita tidak melakukan hal-hal sebagai berikut. Jadi pada tema kesempatan kali ini, di waktu pagi ini ternyata ada dua golongan manusia tentang keberkahan. Ada manusia yang berkah, ada manusia yang tidak berkah. Diawali dari waktu subuh ini, diawali dari waktu pagi ini. Yang pertama saya sampaikan, siap ngaji Bu? Bu? Siap ngaji Bu? Yang pertama, manusia yang berkah itu yang tadi didoakan sama Nabi, apakah kita termasuk atau tidak? Lihat kelakuannya, usahanya, dan prosesnya. Manusia yang berkah yang pertama adalah supaya nanti sampai sore mau tidur lagi kita berkah terus. Yang pertama, dia melakukan sholat qobliyah subuh atau sholat fajar sesuai dengan fajariyah. Betul? Apa kata Rasulullah? Raka'atal fajri, raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Rasul, 2 rakaat salat fajar dilakukan oleh umat Nabi Muhammad, dilakukan oleh kita semua, itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Jadi yang dikatakan orang kaya itu siapa? Orang kaya bukan orang yang punya harta banyak, bukan. Orang kaya bukan orang yang punya kendaraan mewah, bukan. Rumah bertingkat, bukan. Tapi orang kaya adalah yang dia sanggup melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, karena itu pahalanya melebihi daripada dunia beserta isinya. Ini manusia berkah. Setelah itu, jadi apa nih? Untuk mencapai keberkahan, mulai daripada qobliyah subuh aja dulu. Nggak usah tahajud kan? Ini aja dulu. Setelah dia qobliyah subuh, dia zikir tuh. Zikir, pakai biasa ini. Kalau diceritain zikirnya, Subhanallah wa bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah, Subhanallah bihamdihi, Subhanallahil azim, Astaghfirullah. Oh di sini gimana? Sama. Alhamdulillah. Kenapa
sana dikatakan bahwasanya ada seseorang datang kepada Nabi ngeluh keadaannya, ngeluh kesulitan rezekinya. Kata orang ini, kata Nabi, bahasa kita mah lagi ngadu lah gitu, lagi repot urusan. Ya Rasul, ini ngapa ya? Ini urusan parah amat dari rezeki saya sekarang serang-serang amat ini ya. Gimana sih solusinya Rasul? Itu bahasa bodoren. Kata Rasul, hei bapak, ente kemana aja? Engkau nggak tahu, bapak nggak tahu. Ada sebuah doa, ada sebuah zikir, ada sebuah wiridan. Yang mana wiridan ini namanya doanya para malaikat, tasbihnya alam semesta. Kalau bapak sering-sering baca ini, doanya para malaikat dan zikirnya alam semesta, maka jangankan urusan bapak yang saat ini bapak rasakan, dunia datang kepada bapak sambil merangkak, ingin sekali diterima oleh bapak. Artinya, kalau bapak pengen berkah hidup, pengen kaya, pengen urusan lancar, rezekinya lancar, baca doa malaikat dan tasbihnya alam semesta ini. Lalu bapak itu bertanya, apa itu zikirnya wahai Rasul? Berikan saya, ijazahkan kepada saya akan amalkan zikir tersebut, saya akan amalkan doa tersebut. Kata Rasulullah, baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Baca doa ini, zikir ini 100 kali antara sholat qobliyah sampai dengan sholat subuh. Artinya setelah sholat qobliyah subuh, baca itu 100 kali sampai dengan qomat dikumandangkan oleh muadzin. Kalau baca itu, maka dunia akan datang kepadamu, utang-utang akan dilunaskan oleh Allah, dan bukan hanya itu, keberkahan turun kepada Anda semua. Masya Allah. Makanya zikir ini adanya di waktu qobliyah subuh nanti. Jangan bang, tapi gini teman-teman, tidak boleh. Keterangan hadis itu bukan habis johor, bukannya duha, bukannya maghrib, tapi bacanya nih dua suasana seperti ini. Itu doanya malaikat dan juga zikirnya alam semesta. Dua berarti. Satu, kalau kita sering sholat qobliyah subuh baca, insya Allah berarti. Yang kedua, zikirnya itu. Ustaz, saya nggak bisa 100 gimana? 50 apa-apa. Ustaz ketemu komat, ya udah nggak apa-apa, 10 juga nggak apa-apa. Yang penting kita baca. Ini mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah gitu bukan hanya sampai di situ, belum selesai. Kalau bapak qobliyah subuh doang sholatnya, kemudian zikir itu doang. Yang ketiga sambung apa? Sholat subuhnya. Qobliyah rajin, zikir rajin, subuhnya kagak. Kayak orang kayak begitu. Ini maksudnya nunggu yang intinya itu adalah sholat subuh. Ini ending daripada kebahagiaan seseorang mencapai keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Rasulullah? Man sholat subha fahuwa fi dhimmatillah. Barang siapa yang sholat subuh, kata Rasul, fahuwa fi dhimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya hamba Allah yang melaksanakan sholat subuh kontinu dia awal waktu, maka Allah akan jamin, Allah akan tanggung semuanya, rezekinya, kesehatannya, kemudian keselamatannya. Bukan hanya dirinya, tapi keluarganya Allah jamin semuanya. Ini keutamaan daripada sholat subuh, apalagi berjamaah. Maka luar biasa nih Kong Salim nih, Kong Nisan Salim mengumpulin kita semua. Ini dalam rangka apa? Dalam rangka biar pada berkah semuanya. Amin ya Rabbal. Udah, gak usah banyak-banyak. 3 amalan mencapai keberkahan Allah di waktu pagi. Dia ibadah, Allah diutamakan, dia qobliyah, dia zikir, kemudian dia sholat subuh. Nah ini udah cukup, insya Allah. Ntar siang hari
ada yang beda kita rasakan. Ada ketenangan batin, ada kesejukan dalam keadaan rumah tangga kita. Urusan kita lancar. Kalau di awal subuh kita Allah kita utamakan, akhirat kita utamakan. Betul? Betul nggak kira-kira? Tapi sebaliknya, itu yang terkadang enak. Ternyata kan ada juga manusia yang di waktu subuhnya kagak ada yang pada bangun, ada nggak? Ada yang kagak sholat, ada nggak? Ada yang kagak zikir lagi, ada nggak? Ada yang kagak subuh, betul? Ada yang kagak qobliyah, betul? Bagaimana orang seperti ini? Bangun cepat dia, merah dia, kerja. Manasin motor, manasin mobil. Bagaimana Pak Ustaz dengan orang-orang seperti ini? Dia muslim, tapi di waktu subuhnya bukan Allah yang diutamakan, bukannya akhirat yang diutamakan, tapi masalah dunia yang diutamakan. Allah dan Rasulnya sudah memberikan informasi, balasan kepada orang-orang seperti itu. Mas, dalam kitab Mukasyafatul Qulub karangan Al-Imam Ghazali dikatakan, perhatikan. Orang yang diutus subuhnya bangun tapi nggak ibadah. Atau yang parah lagi ini, yang bangun aja harus parah. Apalagi itu bangun sama sekali. Bangun jam 7, bangun jam 6. Bagaimana? Kata Rasul. Dalam kitab tersebut ada hadis Rasul mengatakan. Perhatikan. Bu, ini terus ya ibu. Ibu diem bahaya dah. Ini lapar apa ngantuk apa emang lagi dengerin? Ada orang dengerin melontot deh, nyata melontot keluar nggak masuk ibunya. Lanjut ya Bu, sampai kembali ibu dah. Bu lanjut Bu, lanjut ya Bu. Oh lanjut jangan tidur. Ini saya sampaikan jarang-jarang nih, saya sampai ini. Biasanya saya sampai ini nih. Ini hadis luar biasa, jarang diketahui orang banyak tentang keutamaan subuh. Perhatikan, emang saya kalau ngaji ada gini nih, ya emang subuh ya kan, ngantuk udah gitu, Portugal kalah, kita dengar ada, Portugal kalah, tapi luar biasa, kalian mau rokok, malah bukan Islam, apa dah ya? Bosan lagi, kita lagi, kalau nak bergema. Prancis main itu nggak ngerti ya? Prancis main itu nggak ngerti? Prancis berapa tuh? Prancis ketemu kan dia. Masuk juga kita. Nah, lanjut ya. Biar semangat lagi. Ini sebaliknya. Ada orang-orang di waktu subuhnya dia nggak bangun, nggak ibadah. Dunia yang ini utamakan. Bangun tidur handphone, bangun tidur urusan, bangun tidur ke buku. Kagak sholat itu ibadah. Bagaimana dia? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perhatikan dengan iman. Man asbaha wa dunya akbaru hammihi falaysa Allah fi syai' wa alzamallahu qalbahu arba'an khisalin. Kata Rasul, barang siapa di waktu subuhnya, di waktu paginya, wa dunya akbaru hammihi, dunia itu tujuan utamanya, bukan akhirat yang dia pikirkan di waktu paginya, bukan ibadah yang dia dulukan kepada Allah dalam paginya. Apa kata Rasul? Maka tidak dapat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala orang tersebut. Bahkan Allah wa'al sama qalbahu, Allah menetapkan di hati orang tersebut yang enggak ibadah di waktu subuh, yang enggak bangun di waktu subuh, yang mementingkan dunianya daripada akhiratnya, arba'a khisalin, 4 perkara, 4 musibah, 4 kerugian. Nih, pulang dari sini sampai ini kepada anak-anak bapak nanti. Tadi gua ngaji nih, lu jangan tinggalin subuh nih.
Penting banget nih, apalagi qobliyah nih. Dunia beserta isinya udah kecil. Apa yang pertama? Yang pertama kata Rasul, hamman la yanqati'u anhu abadan. Orang yang tidak ibadah di waktu subuhnya, apalagi kesiangan, kata Rasul, diberikan hamman, kesusahan hidup, kesulitan dalam hidupnya, kebingungan dalam hidupnya, layan qati'u anhu abadan, yang tidak pernah putus-putus. Terus dia susah, terus dia kesulitan, terus dia bingung karena dia tidak ibadah di waktu paginya. Di siang harinya bingung dia, susah terus. Mau bagaimanapun dia usaha semaksimal mungkin, tetap Allah akan bikin susah hidupnya, nggak pernah senang hidupnya. Nih balasan kata Rasul, kita buka syafatul qulub. Dia usaha gimana juga, mau bilang kita susah dalam macam, nggak bisa, karena di awal paginya dia sudah lupa kepada Allah. Padahal Allah lah yang memberikan segala-galanya kepada dia. Pengen sukses, pengen berkah, Allah di waktu pagi ini patokan. Kalau subuhnya kesiangan, duhanya rajin, nggak bakal bisa tembus. Tetap di waktu subuh. Inna Qur'an al-Fajri kana masyhuda. Di waktu subuh itu para malaikat datang untuk apa? Sifat manusia itu. Malaikat sifat orang yang di waktu subuhnya yang ibadah rajin kepada Allah, melakukan 3 hal tadi. Qobliyah subuh dia sholat, kemudian zikir dia lakukan, subuh dia lakukan, insya Allah tidak diberikan kesusahan dalam hidup, meskipun rezekinya sedikit, tenang, dijamin oleh Allah. Amin ya Rabbal. Yang keberapa tuh? Sekarang itu apa jam berapa sih acaranya? Duduk, mandang, berdiri ini. Oh, yang kedua, perhatikan semua. Yang kedua, musibah besar, kerugian besar bagi orang yang tidak pernah sholat subuh, menghidupkan subuhnya, kemudian subuhnya segala macam. Yang kedua, kata Rasul, syuglan la yanqati'u anhu abada. Allah berikan sibuk masalah dunia yang gak putus-putus. Dalam hatinya dia kerja, pengen istirahat dulu sejenak, nggak bisa, karena memang di waktu subuhnya dia melupakan Allah. Allah berikan dia di pagi harinya, di siang harinya, di sore harinya, bahkan di malam harinya, sibuk, kagak sempat untuk ibadah kepada Allah di siang harinya. Pengen istirahat dia, nggak bisa. Bosnya udah mandorin dia, cepetan kerjaan. Kerjaan yang pertama belum selesai, ini udah nungguin pekerjaan selanjutnya, nungguin lagi berikutnya. Ada sibuk. Masalah dunia ini tidak ada manfaatnya, sehingga johor dia tinggalin, asar dia tinggalin, kewajiban pada Allah dia tinggalin. Orang kayak begini capek doang di dunianya. Jangan kayak kita, betul ya? Pagi-pagi kita udah sholat subuh, zikir bersama, doa bersama, dengar nasihat bersama-sama, kue udah ada, tinggal tidur doang kan, betul kan? Bangun datang subuh, bangun subuh lagi, bangun kita johor, mantap, betul kan? Allah udah jamin. Perhatikan, Allah berkata kepada dunia, dengerin, dunia itu makhluk Allah. Ternyata ada kalimat yang Allah sampaikan kepada dunia buat orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah, orang-orang yang taat kepada Allah. Allah mengatakan kepada dunia, ya dunia, wahai dunia, ukhdumi man khodamani, wastakhdumi man khodamani. Apa kata Allah? Wahai dunia, layanilah orang-orang yang taat kepada aku,
beribadah kepada aku, wahai dunia. Dunia dengerin semua. Layanin tuh jamaah Al-Fajriyah yang ibadah kepada aku waktu subuhnya. Layanin dunianya, cukupin dunianya. Allah yang ngomong, layanin dia pada dunia. Sebaliknya kata Allah, wastakhdumi, wahai dunia, buat repotlah dia, buat sibuklah dia, buat susahlah dia. Siapa? Man khadamaki, itu orang yang mengabdi, yang melayani kamu, yang mengejar kamu, yang cinta kepada kamu. Itu orang yang cinta kepada dunia, cinta kepada pekerjaan, yang mengalahkan ibadah kepada Allah. Apa kata Allah? Buat dia repot hidupnya, buat dia susah hidupnya, kalau dia mengabdi kepada kamu, bukan kepada kamu. Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan setelah ini kita tujuan pertama kita Allah, bukan dunia. Dunia harus kita cari, cuma nomor sekian. Jadikan dunia itu adalah sarana menuju Allah. Amin ya Rabbal. Yang keberapa tuh? Tinggal dua lagi. Ini lanjut nih. Lanjut apa selesai? Saya cek ini nih. Berapa lagi, Haji? 2 lagi, Pak Haji. Anu deh ya, nggak boleh nanggung ya Bu ya. Bu, nggak boleh nanggung ya Bu. Kalau nanggung nggak enak ya Bu ya. Yang ketiga, kata Rasul, orang yang tidak beribadah di waktu subuhnya, yang ketiga musibah kerugian diberikan oleh Allah kepada orang tersebut apa? Wa faqran la yablughu ginahu anhu abada. Masya Allah. Yaitu Allah berikan faqran, kesusahan lagi, kefakiran, kemiskinan, la yablughu ginahu abada. Yang mana kefakiran itu tidak mencapai kekayaan selama-lamanya. Masya Allah. Dia mau kerja banting tulang, beras keringat, capek-capek doang. Kalau dia ninggalin di waktu subuh ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kita ada borongan, ada lemburan. Tetap kata Allah, kalau lu tanya di waktu subuh kagak ibadah, tetap miskin. Nggak bakalan kaya-kaya lu, nggak bakalan cukup hidup lu. Ini Rasul yang mengatakan, Rasul Siddiq, benar. Masa bohong? Mendingan kita adanya begini nih, subuh masih begini, berkah kita. Betul? Jadi kekayaan yang hakiki itu adalah kalau kita masih mau ibadah, berarti kita kaya. Banyak orang banyak duit, tadi saya katakan nggak berkah, nggak ibadah. Ini penting untuk kita semua. Terakhir saya sampaikan. Yang keempat, ini parah ya Pak. Orang kalau nggak di subuh nggak ibadah kepada Allah, kata Rasul, wa amalan la yablughu muntahahu abada. Dia punya cita-cita, dia punya harapan, dia punya planning ke depan. Nanti di tahun depan saya begini. Tentunya planning itu bagus buat dirinya. Dia berdoa kepada Allah. Doa itu kan harapan, cita-cita dia, hajat dia. Orang-orang yang harapannya banyak kepada Allah, punya planning yang luar biasa, doa dia kepada Allah. Tapi kalau di waktu subuhnya dia nggak ibadah kepada Allah, dunia yang tidak dia lakukan, kata Rasul, cita-citanya, planningnya, harapannya nggak akan pernah tercapai selama-lamanya. Dia pengen kaya
Barang siapa yang meremehkan sholat 5 waktu, Allah berikan 15 siksaan kepada dirinya. Masya Allah. Ya 15 ini banyak benar. Intinya kita ini hadis yang kedua. Man taraka sholat muta'ammidan kata Allah ismahu ala babinar. Ini bagi orang yang meninggalkan sholat sengaja. Barang siapa yang meninggalkan sholat yang 5 waktu sengaja, kata Allahu, Allah telah mencatatnya ismahu, nama-namanya ala babinar, di pintu neraka. Udah ada berikut bin-binnya. Ibu nggak sholat subuh nih tadi misalnya, udah ada Maimunah binti Fulan, udah ada nama dicatat. Johor nggak sholat pagi, Maimunah binti Fulan, udah ada namanya. Tinggal apa? Tinggal nanti ketika dia meninggal dunia kepada Allah, tinggal dimasukin ke dalam neraka kalau sengaja. Makanya ayo mulai hari ini kita benahi, kita perbaiki ibadah-ibadah kita, kita rajinin lagi karena kiamat sudah dekat. Di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat, banyak gempa terjadi. Di antara tanda-tanda dekat hari kiamat, perzinahan di mana-mana. Banyak yang namanya tanda-tanda hari kiamat, orang ibadah sholat nggak tahu ilmunya. Kiamat benar. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umur kita. Allah sehatkan lahir batin kita untuk menunjang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan semuanya. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah. Anak cucu keturunan kita Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Semua yang hadir mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam taat kepada Allah sehingga Allah wafatkan kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, itu aja dah Ibu ya, sebagai perkenalan saya kepada jamaah semua. Mudah-mudahan kita semua insya Allah bisa melaksanakan ibadah sholat subuh istiqomah, jangan sampai ditinggalkan. Amin ya rabbal alamin. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Komite Besar Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Yahya yang telah menyampaikan ilmunya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama dapat mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak hadirin sekalian hormati, pada jamaah sekalian yang sudah ada hidangannya di depan kita dimakanin semuanya, itu dekat dari Masjid Jami'ul Muhajirin. Mudah-mudahan kami mewakili DKM Masjid Al-Muhajirin sudah barang tentu baik penerimaan kami, tempat dan segala macamnya kurang berkenan di hati jamaah sekalian. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pengumuman insya Allah akan disampaikan oleh kita Al-Mukarram Bapak Ustaz Isa Salim. Kepadanya saya persilakan dengan segala hormat. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah Ar-Rahmatuh. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Ustaz Ki Haji Wahyu bin Yuhar. Juga yang saya hormati bil khusus DKM Al-Muhajirin Pak Haji Abdullah, segenap DKM yang tergabung dalam Majelis Subuh Al-Badriyah, para asatidz, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah telah banyak ilmu yang disampaikan oleh guru kita
dan mudah-mudahan apa yang disampaikan selalu mampu menggugah hati kita untuk senantiasa bisa meningkatkan ibadah dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apa yang beliau sampaikan tadi rasanya menyadarkan kita dari mana kita datang, untuk apa kita sekarang, dan kemana kita harus pulang. Mudah-mudahan kita sadar apa tugas kita hari ini, dan nanti kita pulang sesuai dengan dari mana kita datang. Kita makhluk Allah yang bernama manusia. Nenek moyang kita berasal dari surga. Insya Allah kita kembali pun ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, informasi tentang kegiatan Subuh Al-Fajriyah hari ini Ahad tertanggal 16 Jumadil Awal 1444 Hijriah bertepatan dengan 11 Desember 2022. Kita sama-sama berada di Masjid Al-Muhajirin Kalimulia dengan pembicara Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Wahyudin Yuwa, Imam Salat Subuh oleh Ustaz Muhdi Suwardi, dan pembaca sholawat dustur yang tidak asing lagi buat kita, Ustaz Muhammad Yakub. Keadaan keuangan Majelis Subuh Al-Fajriyah saldo tertanggal 4 Desember 2022 sebesar Rp28.355.000. Pemasukan hari ini infak dari jamaah Subuh Al-Fajriyah alhamdulillah pas, gak lebih gak kurang 1 juta. Iuran dari Masjid Al-Muhajirin Rp250.000 dan infak dari jamaah yang tertunda di Masjid Ainur Rahman Rp17.000, sehingga jumlah pemasukan hari ini Rp1.267.000. Pengeluaran operasional subuh pada hari ini Rp700.000, sehingga saldo akhir pada hari ini Rp28.922.000. Sekali lagi, saldo akhir Rp28.922.000. Laporan ini dibuat dan ditandatangani oleh Bendahara 1 Bapak Haji Sunarto, Bendahara 2 Bapak Haji Adi Sugandi, dan Ketua Majelis Subuh Al-Fajriyah Nisar Salim. Mudah-mudahan apa yang telah kita sisihkan dari rezeki yang Allah berikan kepada kita, Allah ganti dengan penuh keberkahan, dengan limpahan pahala, dan senantiasa juga dengan rezeki yang berlipat ganda. Ala haji ini yang Allah kuliniatin salihah ala hadratin Nabi Muhammadin Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu saja informasi yang kami berikan. Kemudian mungkin jamaah masih ada yang ingin melanjutkan tidurnya, karena semalam habis begadang di jamaah biasanya penuh, banyak yang begadang juga nonton bola. Ya, alhamdulillah masih bela-belain datang di kuliah subuh, senantiasa bolanya dapat, pahalanya juga dapat. Untuk kegiatan Subuh Al-Fajriyah yang akan datang Ahad tanggal 18 Desember 2022, insya Allah kita berada di Mushola Al-Falah Kalimulia. Rutenya tinggal naik ke atas sedikit, nanti belok kiri. Ya, mungkin ada yang mau survei hari ini, silakan. Itu saja informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan senantiasa Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah panjangkan umur kita, dan bisa meluangkan waktu untuk hadir Ahad depan di Mushola Al-Falah Kalimulia. Untuk doa penutup mohon keikhlasannya. Mukarram
Ustadz Haji Abdullah, Ketua DKM Al-Muhajirin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibarat surah Al-Fatihah, asyhadu an la ilaha illallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya maulana ya ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wal akhirin. Wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhika al-karim al-'azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad salatan najina biha min jami'i ahwali wal afat